yang menikah. Pajak perempuan yang menikah, tolong lihat. Perbedaan dengan teman-teman laki-laki ada enggak? Ya, di situ kalau perempuan, walaupun dia punya suami, walaupun dia punya anak, tapi dia tetap dianggap single. Mau dia punya anak satu, mau punya anak dua, tetap dianggap single. Tapi laki-laki, begitu dia menikah, maka dia langsung potongan pajaknya berkurang. Apalagi anak satu, anak dua, anak tiga, tambah. Nah inilah yang menjadi perjuangan kita juga di kawan-kawan KSPI akan memasukkan pasal ini ke dalam undang-undang, bukan saja undang-undang di PKB-nya, tapi juga kita meminta kepada negara untuk bisa merubah diskriminasi pekerja perempuan di dalam hak potongan pajak. Itu karena itu sudah hampir berapa tahun kita, bukan lagi seperti undang-undang PRT yang kita perjuangkan 20 tahun. Pajak itu sejak kita bekerja itu sudah mulai potong. Berapa, seandainya saya bekerja 33 tahun, maka saya juga udah hampir 33 tahun pajak itu dipotong. Kawan-kawan yang menikah, pada saat kawan-kawan menikah langsung ya pajaknya berbeda dengan beda dengan laki-laki. Kita tetap aja simak, tetap seperti pada tahun pertama kita masuk. Ini kawan-kawan, perjuangan kita tidak sampai di KSPI, perjuangan kita langsung akan jalan di partai kita. Dan kebetulan tim perumus undang-undang ini pun juga Pak Iwan Kusuma dari SPN. Beliaulah yang sudah membimbing, mengarahkan dan membawa undang-undang itu akan ke DPR. Kita semua berdoa semoga undang-undang ini kita bisa goal untuk semua rakyat atau pekerja Indonesia. Ya, teman-teman, itu salah satunya. Namun juga beberapa itu sebentar. ya. Untuk pajak perempuan, kita kan selama ini pajak perempuan itu apabila kita akan ditanggung oleh Jadi untuk kedepannya kami berharap untuk petinggi-petinggi pimpinan agar memperjuangkan tentang pajak PPh 21 kita, agar kita yang pekerja itu sama, tidak ada diskriminasi terhadap kita perempuan. Jadi kita juga sama bisa menanggung suami kita yang tidak bekerja, anak kita gitu. Hidup buruh, hidup buruh, hidup. Udah, emang benar, memang itu ada, ya, itu ada bahasa yang seperti itu di Dirjen Pajak. Dirjen Pajak menyatakan bahwa kalau dia tidak memberikan prasyarat itu, maka tetap dia pajak. Padahal kenapa? Hanya perempuan saja yang dikategorikan atau diberikan poin tegas untuk itu, sementara yang laki-laki enggak. Laki-laki menikah langsung masih surat nikah ke perusahaan sudah langsung. Tapi kalau perempuan dicari-cari lagi apa nih? Ya, banyak orang yang menyatakan bahwa itu karena undang-undang perkawinan. Kita juga belum tahu apakah memang undang-undang perkawinan itu untuk masalah pajak atau memang dia, kalau kita lihat bahasanya bahwa undang-undang pernikahan itu perempuan ada tanggung jawabnya adalah suami. Tapi kan tanggung jawab suami itu bukan istilah pajak. Nah itu yang akan kita diskusikan, dan itu pernah juga menjadi seminar kita yang beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah 2018 kita juga sudah melakukan seminar itu. Intinya adalah kawan-kawan, kita harus tetap berjuang untuk semuanya. Kawan-kawan laki-laki atau kawan-kawan laki-laki atau kawan-kawan pria, mohon dukungannya, karena ini bukan hanya sekedar sudah menikmati sehingga
undang-undang yang kita perjuangkan itu tidak ada respon dari kawan-kawan laki-laki. Makanya kenapa ini semuanya dilakukan pemahaman sehingga sama dari ujung Indonesia Barat sampai ujung Indonesia Timur. Kita harus bergerak untuk itu. Sepakat? Mau? Kalau kawan-kawan mau, mudah-mudahan pada saat kita, karena DPR juga sekarang sudah mulai membuka, dan kemarin Temon menghadiri PRT, ya undang-undang PRT, yang ternyata memang perlawanan antara kita dengan DPR itu sangat kuat sekali. Jangankan DPR-nya yang laki-laki, perempuan aja masih beranggapan bahwa itu adalah hak yang belum bisa diberikan karena B, C selalu bicara seperti itu. Ya, yang itu ya. Tapi kita yakin kalau kita bersatu kita akan bisa membawa itu. Oke, saya lanjut. Permisi bentar Bu. Ya, mau nanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari KEP Pak Sudirman dari KEP. Ya. Kalau tadi melihat survei yang pelecehan seksual tadi ya. Ayo ya. Ya, Elo itu lebih cenderungnya kan ke perempuan ya Bu ya. Karena mungkin selama ini di paradigmanya yang menjadi objek itu adalah perempuan yang namanya objek pelecehan seksual. Tapi kan belakangan ini di media sosial itu seringkali udah berkembang luas bahwa yang tadi Ibu sebutkan itu bahwa mungkin karena faktor kekuasaan, artinya pimpinan kerja, ataupun karena suatu komunitas. Kemudian ada gini, pada posisi pekerja perempuan itu dominan, bisa saja terjadi pelecehan seksual terhadap laki-laki. Benar nggak Bu? Benar nggak? Ya. Bisa saja kan? Kenapa kalau itu nggak muncul apa itu? Nggak muncul surveinya itu? Karena itu dominan. Bahkan ada di tempat kami di wilayah Bogor itu terjadi gitu. Mayoritas perempuan, dari karyawan kurang lebih 3.000 sampai 5.000 itu mayoritas perempuan. Itu sampai keluar kerja laki-lakinya Bu gitu. Nah ini kan juga kalau kita melihat kesetaraan gender gitu, lo fakta bukan? Kok pada ketawa sih Pak? Fakta gitu. Harus fair juga gitu. Jadi jangan olah yang menjadi objek itu hanya perempuan, laki-laki juga saat ini. Setuju nggak? Oh iya kan di sini sama-sama nih. Ya, monggo Bu, terima kasih. Baik, yang namanya survei pasti kawan-kawan tahu kan? Survei itu hasil apa? Hasil nyata yang dilakukan oleh AILO pada saat 2022 itu menanyakan kepada kawan-kawan selalu di pekerja di tempat, sehingga menurut mereka yang sudah diwawancara ini, yang sudah disurvei ini, setelah dikelompokkan ternyata yang paling banyak malah ngobrol kawan doang. Karena apa tadi? Karena dia kan satu Palu yang tersebar. Padahal kan kalau kita bicara nih, nanti kan Temon juga ada ya posku. Kenapa sih ada? Nah itu ya, mudah-mudahan nanti coba kita bisa pekerja muda dan juga pekerja perempuan nih SPRI bikin survei apa yang dikatakan Bung, siapa tahu bisa benar adanya bahwa pelecehan seksual, kekerasan dan pelecehan seksual terjadi juga kepada laki-laki. Berapa persen coba kita lihat. Kalau masih di bawah berarti memang kita benar-benar perempuan dan objeknya. Karena kenapa? Dianggapnya perempuan itu satu objek yang paling mudah, ya kan? Sepakat nggak? Bahwa perempuan itu dianggapnya mudah, objek yang paling mudah yang bisa dilakukan itu. Dan yang kedua karena kecantikannya, perempuan itu kan cantik, ya kan? Sehingga tidak melakukan itu kepada perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak ganteng loh. Ya, saya paham dan saya mengerti itu. Makanya, yuk, kalau bisa kita bikin Bung Agung, bisa ya kita bekerja sama nanti survei, membuat survei tentang itu. Baik apa yang terjadi, pelecehan dan kekerasan dan pelecehan itu terjadi
terjadi kepada kaum laki-laki, misalkan langsung poinnya itu berapa persen nanti itu dapatnya. Misalkan kita bisa di tempat kerja, di luar tempat kerja, di stasiun, ya di terminal, siapa tuh nanti ya. Mau gak nih jadi ininya, timnya? Bung, mau ya jadi timnya ya? Ya, biar semuanya. Karena kalau kita sudah paham, saya rasa teman-teman tidak akan melakukan itu. Walaupun iman kita, walaupun kita tergoda, ya berusaha untuk tidak melakukan itu. Ya sayang, saya dari mana? Kenapa kekerasan dan pelecehan itu paling banyak adalah kepada perempuan, padahal juga banyak. Tapi kebanyakan saya pernah menanyakan, saya menjadi korban loh Bu, menjadi korban pelecehan sama bawahan laki-laki mau perempuan, kalau si korban itu merasa tidak merasa dirugikan, itu bukan pelecehan. Bahwa itu bukan pelecehan, ada yang bisa ya, bahwa jelaskannya, ya, oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Yani dari PK Yamaha Musik. Kalau aku lebih ke, kita balik ke yang tadi cuti melahirkan ya tadi ya. Sekarang kan sedang diakomodir bahwa akan ada revisi undang-undang gitu ya. Pesannya kalau bisa direalisasikan gitu ya. Karena prakteknya di perusahaan itu beda-beda. Jadi ketika HRD-nya mungkin HRD lama, dia paham akan undang-undang dan bahasa itu, dia akan implementasinya sama gitu ya. Tapi ketika berganti karyawan, berganti HRD, gitu kan pasti akan implementasinya akan beda gitu. Bahasa undang-undang adalah pekerja perempuan berhak atas cuti 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah. Nah, kalau dibilang undang-undang, bicara undang-undang, maka bukan seperti bicara matematika 1 tambah 1 adalah 2 gitu ya. Tapi prakteknya di sebagian perusahaan, termasuk di saya gitu ya, karena berganti karyawan, kemudian berganti pimpinan HRD, kemudian dia mengimplementasinya itu adalah 1 tambah 1 adalah 2 gitu. Ketika perempuan bicara melahirkan, HPL tidak ada yang pasti di situ karena ada hari perkiraan lahir. Kebetulan ketika perempuan waktu itu ketika si perempuan mengambil cuti tanggal 24, qadarullah dia itu melahirkan mati di tanggal 20. Jadi di tanggal 20 itu dia udah nggak masuk nih karena melahirkan gitu ya. Nah, harapannya di undang-undang yang baru itu mohon ditambahkan definisi melahirkan gitu. Bahasa definisi melahirkan itu akan memperkuat bahasa 3 bulan ini tadi. Jadi yang diambil HRD itu adalah apa? Karena dia sudah melahirkan,
di tanggal 20, maka dia tidak berhak untuk 1,5 bulan. Untuk Undang-Undang 13. Jadi karena gini, kebanyakan mungkin ini yang kita tahu ya, kebanyakan juga di perusahaan yang mungkin nggak ada serikat pekerja juga kan implementasinya seperti itu gitu Teh Mun. Jadi kepada Bung Iwan ini minta tolong dengan sangat gitu ya, karena pemikiran orang kan memang seperti itu ya Teh Mun ya, kita nggak bisa meyakinkan dia untuk sepemaham sama kita, tapi ketika dia bersepakat itu dan melahirkan, yang dibawa adalah dia sudah tidak berhak atas 1,5 bulan sebelumnya gitu. Jadi untuk sebuah keadilan, mohon itu tadi masukkan definisi melahirkan gitu ya Teh Mun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kawan-kawan kembali dulu. Sepakat nggak PKB itu undang-undang kita? Kalau PKB itu undang-undang kita, siapapun dia, ya siapapun yang ini yang memimpin sebuah perusahaan, dia tetap harus berkacu kepada PKB-nya, bahwa siapapun itu tidak ada yang mengatur lagi di bawah undang-undang, di bawah PKB. Itu yang pertama ya, catat ya teman-teman, bahwa PKB adalah undang-undang kita di semua di masing-masing perusahaan. Apabila PKB-nya itu bicara 14 minggu, maka ikuti 14 minggu. Nah yang kedua tentang tadi bahwa undang-undang ini dibawa ke sana ya, mau untuk perubahan. Sebenarnya yang sudah disahkan oleh DPR adalah Undang-Undang Perlindungan Ibu dan Anak. Di situ kita perempuan mendapatkan 6 bulan, 6 bulan cuti melahirkan, dan teman-teman laki-laki mendapatkan 30 hari untuk menunggu istrinya setelah melahirkan. Ya, tapi kan ini ada beberapa poin yang kita belum sepakat, sehingga itu adalah salah satu diskusi kita pada saat itu. Terima kasih Mbak. Kami sebentar lagi ya setelah ini. Kawan-kawan semuanya, kalau ada permasalahan sekarang ini di KSPI sudah ada 2 federasi yang punya posko. Yang satu SPN di semua PSP-nya itu sudah punya tim untuk kekerasan dan pelecehan seksual ini. Nah SPN ini itu juga sudah punya posko. SPN ini baru 8 wilayah yang punya posko untuk pengaduan kawan-kawan yang kekerasan dan kekerasan seksual dan kekerasan. Ya teman-teman, kalau kawan-kawan harus terbuka, harus bisa menyampaikan itu. Jangan lagi malu, karena kalau kawan-kawan malu terus, ya tadi yang Temu sampaikan, akan selalu masalah ini tidak selesai. Baik kawan-kawan, itu salah satu yang Temu sampaikan. Nah, mohon kiranya kawan-kawan siap semuanya pada saat kita butuh dukungan kawan-kawan, butuh aspirasi kawan-kawan yang tadi disampaikan oleh Mbak Epi ya, Mbak Epi, bahwa coba kayak gini, karena kan tidak semua pemikiran itu kita ingat. Kawan-kawan adalah salah satu pionir kita yang harus bisa ikut menjalankan dan juga membuat PKB kita lebih baik. Siap PKB kawan-kawan lebih baik dari PKB yang sekarang? Terima kasih kawan-kawan. Ya oke, tadi yang saya sampaikan bahwa PKB adalah yang paling utama untuk kita. Semua di undang-undang, misalkan undang-undang itu sudah disahkan, tapi kalau PKB kita tidak mengesahkan itu, saya rasa percuma kita memperjuangkan. Karena sesuai dengan Undang-Undang 13 kan sudah, tapi ada kawan-kawan yang belum punya PKB. Masih ada ya yang belum punya PKB, masih peraturan perusahaan. Oke, terima kasih teman-teman.
nanti disampaikan lagi oleh Mas Tri, ya, Mas Tri Agung yang ada pekerja muda, mudah-mudahan teman-teman akan lebih memahami dan bekerja muda KSP akan selalu bergerak di ranah organisasi. Sepakat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.